فتيسر رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ووالدنا ومشايخنا وعلى الآخرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمتبشرين تبشرنا بالمغفرة وعلينا القبول تماما وصلنا شرعنا ظاهرا وباطنا وأن الله يحيينا على الإسلام ويميتنا على المغرب الامتحان ثم إلى رسول سيد البركة العارف بالله العلامة الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله الصدر شيخنا البر يا أيها محمد بن علي بن أبي بكر بن عبد الرسول يا أيها عبد الرحمن والفاتح ثم إلى مصنف هذا الكتاب السيد محمد بن علي بن عبد السلام بن مجد الحساني وصول بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وعدام ببركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنهم. قال القامي قال النووي معناه الصبر محبوب في الشرع وهو الصبر على طاعة الله والصبر على معصيته والصبر أيضا على النائبة وأنواع المكاره في الدنيا. والمراد أن الصبر المحبوب لا يزال صاحبه مستديئا مهتديا مستمرا على الصواب. قال إبراهيم الخواصي الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة. وقال الأستاذ أبو علي الدقاقي, ini ulama-ulama kaliber dunia yang sudah punya gelar syekh, ditulis sama pengarang kitabnya untuk mendefinisikan sabar supaya kita ini paham. Jadi ini Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Mufti Mekah yang meninggal di tahun 2007 ini, itu terlalu paham untuk bagaimana menciptakan umat di dunia ini untuk menjadi pintar. Dan umat itu tidak pernah bisa terbohongi dengan hal-hal yang lain. Sehingga orang-orang yang belajar itu paham, sabar itu semakin gampang. Bukan hal yang berat, sabar itu dikisahkan dengan orang yang seperti Nabi Ayub yang korengan bertugas. Karena pahala sabar itu besar, maka pahala itu, agama itu dibuat orang tadi lebih mudah memahami tentang kesabaran yang ada pada diri para ulama yang sudah. Ini testimoninya ulama. Jadi ulama itu kalau testimoni itu sudah mengamalkan baru ditulis dalam kitab. Jadi buat pelajaran kita dan buat kita ini jadi gampang memahami tentang sabar dan menjelaskan kepada umat untuk tidak berjelimet dalam agama, untuk tidak berkutat-kutit dalam masalah surga neraka, enggak. Tapi hal-hal keseharian yang disampaikan oleh kita ulama itu merupakan ibadah. Itu saya pengen begitu. Agama itu keseharian aja udah ibadah. Anda cuci piring ibadah, menjaga kehormatan ibadah. Yang saya kasih contoh kalau malam Jumat, beresin sendal orang yang ngaji ibadah. Kan sederhana ibadah itu dan pahalanya besar. Ini ada sampah atau tisu itu. Kalau kita lihat di masjid, kita ambil, kita kantong itu ibadah. Dan itu pahalanya besar. Kata Al-Qami, ada yang baca pakai ain, ada yang baca pakai ain, Al-Qami. Ada yang baca Al-Qami. Qala An-Nawawi, kata Al-Qami menukil Syekh An-Nawawi. Syekh Nawawi meninggalnya hanya umur 56 tahun.
ya tentu orang alim. Kita udah bahas ini dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi tentang siapa Imam Nawawi. Oh, ini bocah. Tuh, di antara kesabaran itu dari itu. Ya. Maknahu, arti sabar itu as-sabru mahbubun fi syar'i. Satu. Dipahami. Orang sabar itu cinta kepada syariat. Oh. Jadi kalau cinta kebaikan dan cinta syariat, dia sabar. Dia lempang, dia lurus, ngaji dikerjain. Merasa diri tidak mulia, merasa diri tidak tersanjung, itu as-sabr. Jadi mahbubun fi syar'i. Dia sebenarnya pakai syariat, dia nggak pakai hati, tapi dia pakai logika. Mensikapi para aulia itu yang saya diajarkan oleh Mbah Badari. Mensikapi para aulia itu bukan Anda mensikapi seperti mensikapi orang-orang pesulap-pesulap tingkat dunia yang dipertontonkan di dalam televisi. Dia bisa rubah menjadi uang. Karena orang ingin melewati satu maqamat tadi, maqam mulia dekat dengan Allah, itu pasti isinya as-sabru, ada kalimat sabar di dalam orang tadi. Saya ambil contoh. Semua para nabi dari zaman Nabi Adam sampai penghujung Sayyidus Sabri itu orang yang paling sabar. Kalau Ayub sabar, Nabi Muhammad itu paling sabar. Sayyidus Sabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya melewati ujian-ujian yang begitu. Jadi nggak mungkin kita ini yang manusia, yang segelintir kita ini kalau nggak diuji, nggak mungkin nggak diuji, kita harus diuji. Kata Al-Quran begini, ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ulangi lagi. Tapi ada orang yang nggak berasa diuji tapi dia sabar, itu dapatkan maqam mulia. Ahasiban nas ahasiban nasu ayyatraku amanna ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kamu mengira bahwa manusia yang mengatakan saya mau beriman kepada Allah, saya mau taubat, saya mau kembali ke jalan Allah, wa hum la yuftanun, ayatraku amanna, mereka dibiarkan begitu saja, mereka nggak melewati fase ujian dari Allah. Fase ujian yang pertama itu adalah ayyuftanun, apakah mereka tidak diuji? Oh enggak, Allah. Orang mau masuk sekolah saja, untuk naikin kelas 1 sampai kelas 2 ada ujiannya kok. Apalagi kita. Jadi jangan Anda melihat orang itu dengan enaknya aja. Pas ujiannya berat, kan dia gak, karena dia tidak bercerita tentang ujian tadi, kita nggak tahu. Oh, enak banget tuh ulama, duduk dapat duit. Tapi Anda nggak tahu bagaimana ujian beratnya si ulama itu, si kiai itu, si orang tenar itu, si orang yang dilulukan orang, yang dia asujungkan orang. Wahum la yuftanun. Mereka melewati ujian-ujian yang berat. Jadi jangan, saya diajarkan guru saya, jangan mata kita menyamakan ulama itu dengan pesulap, dengan orang sakti. Karena mereka dapatkan instan dari Allah. Kalau ulama nggak dapatkan instan dia. Kalau orang soleh nggak dapatkan instan dari Allah, nggak dapat. Karena dia orang mulia, dia nggak akan diberikan langsung. Orang yang kita cintai tidak diberikan suatu apa yang dia minta, enggak. Tapi ditunggu dulu. Dia akan berikan yang bagus, tapi ditunggu dulu. Maka ditanya, jangan yang ini ya. Yang ini murah. Obatkan saya kasih yang mahal. Perintah, saya cari dulu barang yang mahal. Itu yang cinta.
Kalau orang yang cintai mau, Allah dikasih. Minta apa? Tak. Minta apa? Tak. Minta apa? Tak. Apakah ada? Ya, ada. Lihat saya ayat. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada orang yang meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya, ya Allah datangkan kepada kami fid dunya semua kenikmatan dunia yang kau berikan kepada saya, semua fasilitas dunia yang ada. Kata Allah, aku berikan. Tapi jangan jaminannya, kata Allah. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Kau enggak dapat pahala akhirat. Jadi kalau Anda sekarang amalin Quran ini, tiba-tiba Anda bisa jadi sakti di dunia. Anda akan dapatin pahala akhirat. Kalau pahala berapa? Kan udah baca. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa Anda nggak belajar kepada David Copperfield yang bisa ngilangin kapal lagi terbang saat hilang? Atau Anda belajar pesulap-pesulap dunia yang mentalis, yang ditujukan hebat di mentalis itu. Begitu dia seperti Demian, mentalis. Digali kubur, diikat, tiba-tiba dia ada di depan. Itu bukan ciri karakter wali. Yang Anda dapatkan cerita kewalian itu kayak begitu. Tapi itu yang Anda tak cari. Kalau Anda cari ilmu kayak begitu, Anda cari nafsu, kata Allah. Ini ayat Quran. Kalau Anda sekarang di otaknya kayak begitu, saya rubah sekarang. Jangan mencari orang soleh itu dengan kesaktian yang ada di mata kita. Tapi bagaimana orang soleh itu merubah hati kita yang tidak dekat dengan Allah menjadi dekat dengan Allah. Bagaimana orang baik itu yang kita tidak pernah ibadah jadi ibadah. Bagaimana orang baik itu yang kita tidak pernah kenal Allah jadi kenal Allah. Tuh orang soleh, tuh wali yang benar. Kita baru duduk saja sudah kita ingat kepada Allah, itu wali. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai nanti akhir bulan Ramadan. Biar namanya sabar. Kita Anda bertahan sampai akhir nanti penutupan, namanya as-sabru mahbubun syar'i. Jadi namanya sabar itu cinta dengan kebaikan, cinta dengan syariat.